Lalu pada posisi dari mana asalnya dan bagaimana? Lalu Bunda memberikan satu istilahnya harapan bahwa Nak Rangga cepat pulang. Cepat pulang, Bunda akan doakan seperti itu terjadi di sekolah-sekolah apa semuanya, anak-anak diwadani lah bahasa Brebesnya. Ya diwadani dicaci apa diece-ece lah dan sebagainya. Tapi sampai ada yang diberantemin, dipukul. Satu orang dipukul 4 orang. Itu saat Lord di penjara. Lord di dalam. Untung aja pas ada petugas baik pas malam. Dipukuli Lord, ya, anaknya Lord. Iya dipukul karena benci seorang ayahnya. Padahal mereka nggak kenal saya, nggak kenal siapa. Ya kan? Terima kasih sudah datang, Lord Rangga. Teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah nonton Are We Okay, dan kali ini kita bertemu dan diberi kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Lord Rangga, salah satu orang yang sangat luar biasa, memiliki kemampuan yang multidisiplin ya Lord. Amin. Ya. Amin. Beliau ahli dalam bidang ekonomi, sejarah, kemudian politik, spiritual, hukum. Yeah. Dan kali ini kita ingin ngobrol sama Lord Rangga lebih dekat gitu. Karena yang kita lihat kan selalu di TV, di layar kaca tuh Lord Rangga udah dilihat nih kapasitasnya, pengetahuannya, wawasannya. Cuman kita pingin kenal dengan Lord Rangga tuh secara personal seperti apa. Iya. Oke, jadi Lord Rangga, kalau boleh saya bertanya, Lord Rangga satu keluarga berapa bersaudara? Terima kasih. Lord Rangga lahir dari 8 anak ya, dari ayah sama ibunda, itu keluarga 8 anak. Baik. Lord Rangga itu nomor 6. Nomor 6? Iya, nomor 6, dan 8 sudah almarhum 2. Dan posisinya Lord Rangga adalah laki-laki yang ada dalam posisi yang terbesar. Baik. Punya adik 2, jadi kakak saya itu perempuan. Oh. Semua saya laki-laki, baru adik perempuan, dan terakhir adalah laki-laki. Baik, berarti kakak laki-laki yang tertua. Tertua. Sekarang tinggal di rumah berapa orang? Saya posisi tinggal saat ini kan di keluarga saya itu kan semua masih ada di Brebes. KTP saya pun masih dalam posisi KTP Brebes. Di Brebes, baik. Ya, yaitu 2 orang dalam posisi tinggal itu sekarang ada posisi 2 anak yang sudah menikah itu ada di Bekasi. Baik. Dan 5 orang anak yang masih kuliah dan sekolah itu dengan ibunya di Brebes. Oh, baik. Anaknya Lord Rangga ada 5 total? Ada 7. 7? Masya Allah. 2 sudah menikah dan Lord Rangga sudah punya cucu 4 orang. Oh, baru cucu 4 orang. Iya, baru. Belum yang 5 anaknya ya nanti ya? Iya, insya Allah. Insya Allah jadi keturunan yang baik. Amin. Ya. Lord Rangga, kalau keluarga besar kan udah kenal semua sama Lord Rangga. Cuman teman-teman nih mungkin masih tahu sekilas 2 kilas dari layar kaca. Yeah. Kalau boleh diceritakan sejarah singkat perjuangan hidupnya Lord Rangga, terutama Hasan pribadi pingin tahu Lord Rangga tuh awal mulanya memiliki mimpi dan mulai perjuangan tuh kapan? Kalau berkaitan dengan keberadaan Lord Rangga disiapkan sebagai, kalau dalam pandangan sisi orang tua ya, melalui doanya dan orang tua saya keduanya, dan sebelumnya juga ada ya, kakek saat itu masih hidup lah, kakek, nenek masih ada, dan ini disambungkan dengan doa-doa juga bapaknya nenek ke sana ya, 7 ke atas ya. 7 turunan ke atas? 7 turunan ke atas, dalam artian lebih, bahkan lebih ya. Dimulai dari perjalanannya, perjuangannya Romo Sesar Hidayatullah Sunan Jati, itulah buyut saya itu ke bawah. Lahirlah Raden Rangga Jati, anak pertama di Romo Sesar Hidayatullah Sunan Jati. Berarti darah biru ya, Lord Rangga ya?
Darah biru. Wow. Jadi Romo Sesar Hidatullah Sunan Jati melahirkan anak pertamanya, yaitu Raden Ranggajati, yang punya juluk Pangeran Kuningan. Baik. Lahir ke bawahnya adalah diturunkan lagi ada Syekh Jabar Siddiq Panembahan, diturunkan lagi adalah Singamerta, ada Singamerta Jaya, diturunkan lagi ada Wangsa Krama Jaya, diturunkan lagi ke ayahanda saya, itu ada dalam hal ini Kanjeng Senopati Agung Hadinegara, dan sayalah ini Lord Rangga ini adalah ke-11 dari Romo Sesar Hidatullah. Turunan ke-11. Wow. Jadi kalau dan Lord Rangga hafal ya? Hafal, dan itu bukan silsilahnya memang itu ya? juga silsilahnya hafal. Jangan kan silsilah cuma dari tadi ya, ke-11 saya, kesananya juga hafal. Wow. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai dengan kondisi kemarin itu di pengadilan juga soal urusan turun-temurun juga itu akan disampaikan dalam proses itu. Wow. Artinya ada kebenarannya ya proses pengadilan. Jadi sah. Baik. Ya. Baik. Lalu mulai berjuang adalah diawali dari perjuangan doa-doa dari nenek-nenek kita, kakek kita. Ya. Bapak ayahanda saya ingat diceritakan oleh ayah saya. Ya. Saat saya bayi, saya bayi seconco, kemudian kakek mendoakan. Dalam posisi anak masih merah lah ya. Ininya dibuka, diludahin ya, cuah gitu kan. Ini anak yang bakal ini kan gitu ceritanya doanya. Gitu kan. Iya, ini anak laki-laki yang kelak akan bisa meneruskan perjuangan kamu kata itu. Itu kakek kepada ya bilang kepada saya ya. Cuah gitu kan, diludahin. Benar-benar diludahin. Iya diludahin, makanya anak istilahnya bayi ya ludahan begitu ya langsung kejut-kejut aja ya, mendoakan sebagai anak istilahnya bahwa ini kelak menjadi anak yang soleh dan menjadi bisa yang mendengar perjuangan untuk bangsa dan umat dunia. Kemudian diludahin Bismillahirrahmanirrahim, si bayi itu adalah saya itu loh, cuah gitu kan, bukan cuahnya aja langsung gini aja, cuah gitu orang tua. Iya. Dan sejak saat itu? Sejak itulah dalam artian mungkin saya tumbuh ya. Lalu kemudian dari tumbuhnya itu saya diajarkan bagaimana bisa bermain dengan alam. Yaitu ayahanda mengajarkan saya bisa berternak. Saya bisa berternak ya. Kambing bisa berternak, bebek ya. Karena saya di Brebes. Lo juga berkembang di sisi alam itu kemudian. Saya juga jadi panji. Ketika waktu itu adalah ular saat itu, tapi nggak ngerti waktu itu ular kobra. Saya usia 4 tahun itu sudah bisa cari ular kobra sampai hari ini. Bagaimana lubangnya ular kobra, kemudian karena ular kobra saat itu laku. Laku, akhirnya saya cari menggali itu kobra dan saya belajar. Umur berapa? Umur 4 tahun. What? Iya 4 tahun. Jadi disitulah letak pada posisi mengambil ini. Saya lalu kemudian ketemu guru ngaji, saya akhirnya ketemulah di Bandung, saat itu hanya menunjukkan dan ketemu 5 menit kira-kira obrolan. Ya. Dan masih ada guru di sana ya yang mengajarkan saya, kalau kamu nggak mau sukses dunia akhirat, saya tidak hanya cita-cita, saya cuma satu jawabnya, saya mau berguna kepada umat banyak. Itu yang ngomong siapa? Kepada Allah. Adalah seorang lagi jalan itu. Yang disebut guru tadi yang saat ini guru ngaji itu. Hanya pertemuan singkat 5 menit lah kira-kira. Aku mau sukses dunia akhirat. Ya, sukses dalam aliran sekiranya adalah mencapai pada titik pengabdian kepada Allah ya. Kalau penjabarannya. Artinya sukses dunia akhirat kata saya bilang. Apa yang diganti? Dia akhirnya lalu kemudian mengajarkan pada posisi puasa. Di samping orang tua saya sudah belajarin puasa, ini saya diminta puasa. Puasa saat itu lalu kemudian saya laksanakan. Dan ini beda sama puasa Ramadan, beda. Puasa saya kemudian puasa dipajarkan tiap hari. Dalam 1 tahun hanya tasrik dan lebaran yang tidak boleh puasa. Selain itu puasa semua? Puasa semua. Itu Lord Rangga lakukan? Dan Lord Rangga lakukan sampai 23 tahun. Disitulah saya menimba pada posisi ilmu dalam artian spiritual untuk diri saya ya. Pada dekade baru mencapai 10 tahun hingga mencapai 11 tahun, yaitu reformasi meledak. Lord Rangga sudah posisi 11 tahun untuk puasa tiap hari. Lalu praktek pada kondisi mulailah Lord Rangga terjun di dunia politik, membangunlah sebuah partai politik. Usia? Pada saat itu usianya saya kan lahir di tahun
67 ya. Oke. Pada usia 98 ya usia saya baru berapa itu? 7, 8. Berarti 31. 31. Tapi ditarik 10 tahun yang lalunya saya sudah jadi sambil usaha. Ya, dan udah berorganisasi dan sambil tadi mencapai pada titik batin tadi ya. Secara spiritual ya. Itu saya juga tahun 90 sudah punya perusahaan. Dan kami diberikan kesempatan oleh ayahanda saya waktu itu, kemudian menemukan saya ini ketemu bapak angkat saya. Dia seorang Letnan Jenderal TNI, Muhammad Ardito, menempatkan saya waktu itu di veteran ya, gedung veteran lantai 14. Saya punya kantor di sana. Baik. Di situ saya mulai mengenal bisnis, bagaimana bisnis nasional dan global dalam ya. jangka besar. Besar. Dan saat itulah posisi saya berarti umur baru 90, baru berarti posisi masih remaja 30, ya. Iya 30-an lah ya. Belum, masih 21-an, 11 tahun. 21. Wow. 19 tahun sampai 21 saya bisnis di sana. Diangkat anak oleh Kolong ya, sebagai bapak Kolong ya. Baik. Ya. Lalu kemudian diangkat anak lagi saya dengan salah satu bukan konglomerat, keluarga konglomerat lah ya. Baik. Ya, tapi terhitung dari pengusaha nasional lah sebut aja lah ya. Ya, Pak Ciptono Darmaji, dia mengangkat saya juga. Saya punya bapak angkat banyak. Mengajarkanlah saya bekerjasama dengan para konglomerat di Indonesia lah ya. Zamannya Pak Gubernur Gubernur Bank Indonesianya waktu itu Pak Andreas Moy. Saya kenal dengan Pak Hartarto. Saya kenal dengan, bukan hanya sekedar kenal, dekat banget dengan Om William Suryajaya. Saya kenal dengan almarhum ya Ciputra. Saya ketemu dengan kondisi karena saya juga diangkat anak pula oleh tadi ya, masih dengan grup Lipo dan sebagainya. Pada saat itu yang namanya anak-anaknya sekarang sebut Nonggo 9 juga belum ini, tapi kami menjadi anak mereka akhirnya. 9 naga itu dekat sama. Akhirnya saya masuk di wadah namanya IFEA, Indonesia Financial Executive Association. Wow. Di sanalah bertemu dengan mereka orang-orang yang pernah sekarang pada jadi menteri ya. Banyak itu di situ ya, karena di situ adalah tempatnya pengusaha perbankan dan tempatnya direktur bank, tempatnya ahli ekonomi. Di situ kumpul di situ. Waktu itu kami paling kecil imut-imut lah. Saya sudah gaul sama mereka itu tadi dalam bentuk wadah Indonesia. Dan Lord paling muda di sana. Paling muda, paling bocah orang dianggap saya juga karena dibawa oleh ayah angkat saya Pak Ciptono Darmaji yang sebagai vice presiden ya. Kalau presidennya kan John Rahman yang dalam hal ini Bank Sempurna itu. Ya, baik Lord. Itu kan di karir bisnis menjadi pengusaha, menjadi pemimpin. Nah, politik pada saat itu kan 98. Saya mulai 98 baru mulai. Mimpinya Lord Rangga untuk kebaikan negara dan dunia karena ini tidak sejak cukup kapan? dengan posisi bahwa kehidupan itu hanya batin, kehidupan itu hanya uang. Ternyata pada tatanan kehidupan untuk mencapai menjadi sukses itu, apalagi sukses satu bangsa ya, tentu pada proses ini adalah harus megang pada sisi kendali dalam artian sebagai alat, partai itu sebagai alat untuk konstitusi. Baik. Tahun 98, Lord itu tanggal 28 hari Jumat Kliwon lah kurang lebih. Pada saat itu pas Jumat Kliwon di tahun 98 mendeklarasikan sebuah partai perjuangan dan doa rakyat Indonesia. Partai Perjuangan dan Doa Rakyat Indonesia. Waktu itu ada di Gedung Juang 45. Dan Lord sebagai pendirinya. Puncak-puncaknya di titik apa Lord? Puncak dalam artian karirnya Lord, puncak karirnya Lord. Artinya karir dalam posisi ini Lord tetap sebagai politisi tapi juga sebagai pengusaha. Walaupun pengusahanya tidak dilihat mata nasional atau dalam mata siapa, yang penting usaha mas saya yang penting adalah pertahanan dapur selamat. Satu, yang kedua pada posisi perjalanan sebagai dalam terjun sebagai politisi ini adalah sebagai wadah untuk perjalanan konstitusi menuju proses bagaimana nanti Indonesia adil dan makmur. Untuk mencapai ke sana tujuannya. Mimpi itu lalu muncul ya. Mimpi itu semakin kuat. Kalau mimpinya kan dari kecil juga, kalau saya ditanya lo tuh cita-citanya apa, dari situ saya bilang presiden Republik Indonesia, presiden Indonesia. Dan bisa menguasai dunia. Sebagaimana cita-cita Bung Karno, Indonesia dikuasai, bagaimana Indonesia berdiri, tapi menjadi mercusuar dunia. Jadi lo adalah bagian daripada ya didikan juga mereka juga, ya kan? Dan saya yang paling
maju di puncak pada proses ke politik antara lain ketika tahun 99 di tanggal, saya masih ingat tanggalnya, yaitu 20 Juni di Cendana 6 di tahun 99, Lord dipanggil oleh Bapak Presiden Soeharto, ya, yang pada situ sudah turun karena reformasi, tapi ada satu yang belum pensiun, yaitu bintang 5-nya, Rek. Pak Harto turun reformasi sebagai presiden, tapi bintang 5-nya tidak pensiun. Saat itu saya diundang dari Bogor berangkat ke sana, pakai dengan Volvo, dikawal dengan 3 jenderal, pasti saksinya hidup jenderalnya, yang 2, yang 1 almarhum. Lord dibawa ke sana, ke ruangan Cendana di 6 dan bertemulah dengan Soeharto. Lalu kemudian Pak Harto ini menyambut dengan saya luar biasa. Nomornya sudah rapi ya, bahwa mobil yang mau masuk ke sana adalah nomornya sekian serinya. Begitu di bundaran itu sepanjang jalan itu sudah berdiri pasukan. Mobilnya yang dimakan betul langsung dia begini semua. Aku nggak ngerti. Aku pikir juga mau diapain. Karena saya pernah juga memberikan kritik Pak Harto, sempat juga saya mau jadi sasaran ya yang orang yang dibenci karena waktu itu ada SDSP ya tahun 90. Baik. Itu Lord pernah memberikan peringatan kepada Pak Harto untuk SDSP Porkas supaya dihentikan karena itu judi untuk rakyat. Oke. Itu saya nggak setuju. Akhirnya Lord Ayah saya pernah cerita soal itu. Iya. Akhirnya Lord menjadi maju bertolak belakang lah dengan Pak Harto. Arti apalah itu Rangga. Tapi tiba-tiba akhirnya Lord saya dipanggil di tahun 99, perjalanan 9 tahun. 9 tahun cukup panjang lah. Iya. Saya diundang, kapas itu saya pikir, apa gua mau dimatiin ya? Iya kan? Kira juga dipanggil. Tapi dan itu beneran takut, Lord? Iya. Waktu berangkat takut? Saya ya takut dong. Ya. Karena kapasitas saya selama ini waktu itu belum bisa berkawan dengan beliau, Pak Harto. Ya. Lalu saya adalah siapa, ya kan? Lah saya adalah hanya seorang siapalah rakyat dalam posisi itu waktu itu. Ya. Lah lalu disikapnya saya masuk ke Cendana 6 itu disikap loh. Lama sekali Pak Harto itu dengan kapasitas gaya Pak Harto dengan rambut putihnya, saya disikap masih dipeluk lama, kemudian akhirnya diajak di ruang tengah Cendana 6. Disitulah saya berkeceramah ya adalah ngobrolan santai tapi setengah juga serius barangkali ya. Karena dekade Pak Harto saat sudah reformasi itu banyak yang meninggalkan Pak Harto kok. Pak Harto turun tuh banyak meninggalkan Pak Harto, yaitu para kaum spiritual saat itu ya. Kemudian siapapun katakan sebut orang lah di luar sana menyebut kroninya dan lain-lain, saya tidak saya sebutlah ya. Pada posisi Pak Harto saya itulah akhirnya menjadi saya seorang yang menjadikan sebagai saudara mudanya, kemudian diakui sebagai sahabat untuk memperjuangkan atas misinya. Misi perjuangan bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Dititipkanlah. Disitulah saya dititipkannya, lalu kemudian mandat disitulah Pak Harto memberikan satu bentuk perintah kepada saya untuk ikut campur dalam menentukan presiden setelah Pak Harto hingga kini. Itu dari amanat Pak Harto. Wow. Presiden. Wow. Dan disitulah harus seperti itu. Wow, baik. Terima kasih banyak Lord udah nyeritain sejarahnya. Iya. Lord, saya dan teman-teman tentu kagum sama Lord Rangga dan perjalanan hidupnya Lord Rangga. Cuman kita jujur pingin kenal lebih dekat sama Lord Rangga. Boleh nggak kalau Hasan tanya yang personal, kehidupan pribadinya Lord Rangga? Oke, Lord. Kan pertanyaan juga. Betul, mengemban misi sebesar ini, tanggung jawab sebesar ini itu kan pasti sangat-sangat berat. Dan orang normal manapun pasti stres, pasti pusing, pasti menderita lah. Mungkin kadang di masa hidupnya merasa sendirian. Nah kalau Lord Rangga, siapa orang yang selalu ada buat Lord Rangga? Orang tua juga dekat ya, keduanya dekat banget sama saya saat masih ada. Ini ayahanda maupun ibu. Ayahanda dan ibunda sekarang ayahanda kan di tahun 2006 kan sudah almarhum. Baik. Ya dalam usia 76. Baik. Kemudian bunda meninggal barusan waktu saat saya ada di dalam 15 hari sudah dalam itu dalam usia 92 tahun. Oh, mohon maaf Lord, boleh diceritakan lebih detail Lord? Itu berarti Lord Rangga saat di penjarakan itu, gimana itu ceritanya? Iya, ibu sempat datang ke sana. Saya masih di Polda itu masih sering nengokin saya. Dan hanya keinginan ibu ya anaknya keluar. Iya. Karena rupanya ada juga pesan kan. Setiap nengokin cuma ada cucuran mata ada dari bunda. Tapi tetap sebagai saya tahan tidak untuk nangis di hadapan ibu. Tapi ibu menangis.
hanya satu keinginannya. Sebagai anaknya untuk pulang meneruskan perjuangan. Jatuh pada terakhir ketika saya mau pindah ke Banjar, 15 hari kemudian saya di Banjar. Itu Bunda sebelum saya di Banjar itu adalah nelpon. Ya. Dan itu panjang teleponnya. Ketika itu juga dalam keadaan sehat ya, tidak. Saat itu dalam keadaan sehat, lalu kemudian tumben Bunda itu minta sesuatu. Di saat itu juga didengar oleh teman-teman satu kamar saya di Lampung. Mendengarnya bahwa apa yang dibicarakan didengarnya, karena HP itu kan kalau di dalam tidak bisa untuk lakukan. Ya terpaksa harus pakai dengan pakai petugas lah punya. Bahwa ini adalah hubungan keluarga karena ada. Terus? Kalau kan dipisahkan saat di Polda itu untuk penjaraannya tidak sama dengan yang lain. Nah, disitulah Bunda menyampaikan atas amanatnya. Yang pertama meneruskan perjuangan. Yang jadi kedua, ibunda ingin Lord tetap berjuang. Dalam konsesi perjuangan di kemanusiaannya, meneruskan pada bela bangsa, bela negara dan bela bumi, dan meneruskan atas mewujudkan perdamaian dunia itu dari Bunda. Lalu pada posisi dari mana asalnya dan bagaimana? Lalu Bunda memberikan satu istilahnya harapan bahwa Nak Rangga cepat pulang. Bunda akan doakan seperti itu. Hanya satu, kamu minta apa Nak? Aku nggak minta apa-apa Bunda. Berharap atas restunya Bunda untuk melakukan itu. Lalu Bunda keluar memberikan satu restu, lalu kemudian nggak mungkin aku menata dunia ini tanpa menguasai Indonesia Bunda. Saya bilang gitu, nggak mungkin. Ya sudah, Bunda izinkan saat ini jalan kamu maju dalam posisi setelah di luar, kamu maju di 2024-2029, mengizinkannya, merestui kamu begitu, dan Ma yakin kamu akan segera keluar. Itu yang terjadi. Lalu ibunda meninggal. Saat itu kemudian 15 hari kemudian meninggal. 15 hari setelah memberikan Dan saya tidak bisa menyaksikan apa-apa karena posisi dalam mahasiswa baru pindah ke sana. Nggak bisa dan pulang. Hanya mendengar dari satu sisi informasi dari petugas bahwa Bunda meninggal, dan petugas juga tahu dari media. Dan Lord Rangga nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang karena mendadak dengan situasi, nggak mungkin dengan pengurusan ini. Sementara proses kondisi pada saat di Brebes, kami ada di Bandung, kemudian kapan bisa memberikan usulannya, kapan, di mana, akhirnya sampai hari ini ya sudah, riwayatnya seperti itulah. Begitupun dalam untuk ketemu keluarga pun karena ada COVID ya, kan tidak bisa ke sana. Akhirnya kami ada di Bekasi dan Jakarta, dan saya gunakan maksimal mungkin dengan posisi ketika di luar, dengan walaupun banyak bersyaratnya dalam artian apa ya, tapi yang terpenting adalah saya tidak berbuat jahat, tidak juga berbuat merugikan orang pada posisinya, karena Lot kemarin juga dalam satu bui itu adalah seharusnya Lot bukan orang yang dibui, karena berkaitan dengan ayat-ayat yang disatukan pada Lot itu adalah kejadian masa lalu yang Lot saat itu belum ada. Paham. Ya, di tahun 2017 itu video. Yang disebut menyebarkan itu berita itu. Yang disebut berita daftar ulang. Dan penyebarnya dalam artian juga bukan Lot. Ada yang ngurusi. Lot di sana adalah baru turun pada tahun 2019. Tapi inilah semuanya lalu kembalikan kepada proses. Untung aja ada proses pesan-pesan dari posisi nilai keimanan dari orang tua. Bahwa itu adalah proses kamu untuk supaya bisa lebih bisa menerima keadaan ini bangsa ini bagaimana kamu nanti menegakkan keadilan kalau tidak tahu tidak sesuai hukum yang mana. Banyak hal yang saya dapatkan, dan pula saya ambilkan satu hikmah bahwa kamu bisa lulus kumlot dari situ. Seperti kamu dulu ada orang tua bicara dengan saya dengan batin pada posisi ini, dalam sebuah batin ya, yang saya ini dalam satu sholat ya, lalu ketemu dengan posisi ini, kakek saya datang lalu posisi memberikan nasihat seperti itu, yaitu Abara dan Rangga Jati bin Sejati datang pada saya. Nah, kamu harus lihat ini. Kamu pun sebenarnya bisa dengan mudah untuk keluar dari penjara sini pun bisa. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Kamu bisa dengan mudah. Lewat ini pun gak ada yang tahu kok. Mau keluar raya apa dia dulu juga gak tahu. Tapi gak bisa menyelesaikan masalah. Atau saya bawa apa saya bawa juga gak akan bisa. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, kamu lakukan dengan toladan para pemimpin sebelum kami. Salah satunya Bung Karno keluar dari Banjar itu merupakan tiket kamu untuk mencapai Parvisiti RI 1. Itu salah satunya.
Dan perjuangan Lord waktu di sel itu penderitaannya berarti bukan hanya mendekam di sel walaupun tidak bersalah gitu, tapi juga kehilangan ibunda. Ya, kehilangan bunda yang paling berat itu kan. Kemudian paling berat harus meninggalkan dari posisi anak-anak, jauh dari anak cucu dan sebagainya. Kemerdekaannya, katakanlah kalau orang di penjara itu dirampas sudah haknya. Nggak bisa berdaya apa-apa. Tidak banyak berbuat, sekalipun Lord di dalam pada saat itu adalah kejadiannya adalah merupakan bagian di luar, tetap aja berita itu tidak bisa dibendung ya. Tidak bendung, sehingga pada dekade tahun 2020 Lord pun tetap aja diumumkan oleh televisi-televisi adalah berita yang dibawa oleh Lord dalam waktu itu adalah SE itu tetap aja sebagai terviral dan sebagainya. Baik. Lah persoalan itu terjalan. Lah sekarang masalahnya adalah bukan apa-apa. Niat Lord berjuang untuk tujuan Baldatu Thayyiban Warul Ghafur itu bukan niat Lord sendiri. Ini perintah yang harus, perintah yang Maha Kuasa yang harus jalankan. Bahwa Lord sadar bahwa negara adil makmur. Kalau bilang orang Sunda maupun orang Jawa mengatakan kemahrifal jinawi, ya, tata tertib kertara harja. Ini bukan sebuah cita-cita yang sekedarnya manusia biasa atau manusia, tapi itu merupakan cita-cita Tuhan yang Maha Berkuasa. Sedang kita bukan siapa-siapa, hanya pengabdi. Itulah Lord sadar itu. Kalau lepas dari itu yang lepas dong, tidak bisa. Makanya Lord lalu kemudian berani untuk menyampaikan suara-suara perdamaian, berani menantang pada negara-negara yang menghasilkan nuklir untuk tidak diledakkan. Itu Lord artinya bukan berhadapan dengan pemerintah di sini atau tidak ada yang dibenci siapapun. Tapi Lord sayang, selalu dia nangis keadaan sekarang juga. Besok kemarin pun selalu, maka Lord selalu merah matanya itu karena sedih melihat keadaan negara-negara di luar sana. Rame-rame bernuklir dengan triliunan dolar sementara membuat nuklir rame-rame. Lalu kemudian banyak rakyat yang kemudian yang siap. Mereka lapar, mereka masih dalam keadaan yang harus ditolong. Tapi rame merayakan kondisi nuklir. Tapi tidak ada yang peduli kok. Lalu menyatakan bahwa itu, biarlah Lord yang mengatakan bahwa tidak diledakkan itu. Biarlah berhadapan dengan itu saya. Itulah satu contoh. Nah, perkara Lord dianggap seorang gila ataupun halu ini dan itu terserah mereka. Aku nggak peduli. Mau setuju mau tidak bukan urusan saya. Siap. Tapi terpenting adalah niat Lord adalah menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan semua manusia yang ada, menyelamatkan atas istri-istri kalian, anak-anak kalian, semuanya yang ada di bumi termasuk makhluk ada di bumi ini. Itulah terkait di situ. Ya kita terima. Bahkan sampai dalam sekali waktu kejadian Lord ada di dalam, mana ada satu contoh dari disiplin ilmu yang terjadi? Tidak ada pembelaan apapun. Satu contoh. Psikologi dianggap saya gila. Ya. Orang-orang psikologi ternyata meleset sekarang. Nggak ada yang berpikir positif. Menilai bahwa itu saat itu ya, saat Lord saat yang itu terjadi. Dikasuskan itu. Berbeda dengan kondisi sekarang. Baik. Berbaliklah pada kondisi ini. Ini maaf ini saya susah menangis. Ya. Tapi ini adalah suara hati yang sebenarnya. Ya. Saya hanya menangis pada saat-saat begini. Ada kebiasaan Lord yang terjadi salah satunya bisa menangis di tempat umum. Ya. Di saat Lord dari SD sampai sekarang, ketika ada suara nyanyian Indonesia Raya, itu Lord juga menangis sampai hari ini. Baik. Menangisnya apa? Pada posisi jauh dari keadilan, jauh dari apa yang Lord selalu teriak seperti itu. Terima kasih Lord. Ya. Kalau memang waktu kita ini terbatas ya Lord. Hasan berterima kasih banget Lord sudah mencurahkan hatinya Lord ke sini dan kita sangat respect sama Lord dan lanjutkan jika memang perjuangan ini belum selesai, lanjutkan Lord. Dan ada satu yang saya masih ingin tahu, yaitu ketika Lord anggap saja dipenjarakan waktu itu, bagaimana respon anak-anak Lord atau respon istri gimana? Anak-anak dalam posisi sudah dari kecil dan itu kebiasaan di dalam keluarga besar kami ya, bahwa anak-anak dididik bagaimana belajar untuk soleh dan soleha. Lalu kemudian anak-anak dari dulu oleh ayahnya ke sana, kenalilah ibu dan ayahnya bukan hanya sekedar ibu bapaknya, tapi sudah diajarkan pada nilai-nilai kejuangan. Sehingga mendengarkan ayah itu mengenalkan kepada anak-anak saya juga, akhirnya juga mengenal bahwa ayah seorang pejuang. Itu yang membuatkan keimanan bagi anak-anak tidak goyang ya. Tidak goyang sekalipun pada proses ada bulian, ada dihujat depresi netizen. Dalam artian itu ada tetap sebagai manusia normal ya. Sampai ada yang depresi ya, sampai depresi dalam artian situasi
keluarga saat itu keluarga besar ya tentu udah pada posisi saya adalah satu anu utama ya di segalanya dalam posisi itu terjadi di sekolah-sekolah apa semuanya anak-anak diwadani lah bahasa Brebesnya. Ya diwadani dicaci apa diece-ece lah dan sebagainya. Tapi sampai ada yang diberantemin, dipukul. Satu orang dipukul 4 orang. Itu saat Lord di penjara? Lord di dalam. Untung aja pas ada petugas baik pas malam. Dipukuli Lord, anaknya Lord? Dipukul karena benci seorang ayahnya. Padahal mereka nggak kenal saya, nggak kenal siapa, ya kan? Tapi saking kalau saya baru tahu bahwa itu anak-anaknya Lord Rangga, itu sampai di situ. Dia lagi belanja di warung sampai pukul. Akhirnya saya telepon melalui telepon petugas kepada polsek terdekat untuk tangkap mereka ya, dan minta saya selesaikan dan tidak saya hukum mereka. Suruh bikin satu pernyataan aja untuk tidak terjadi lagi. Lo selalu mengembangkan pada posisi bagaimana adil tapi arif bijaksana itu salah satu sifat Lord yang sebenarnya harus digali. Ya, harus digali. Lah, anak-anak dengan kondisi seperti itu dan sekarang terjadinya posisi mengalir ya. Kira-kira dalam posisi orang menganggap Lord ini sekarang lebih banyak positifnya. Kemudian orang menyebut dari doanya mulia jaya-jayanya ini udah mulai ke sana. Ya sebagaimana saya anukan di mana-mana salam saya adalah mulia jaya-jaya itu kan sudah mari ke sana. Sekarang dukungan yang tadinya Lord di tingkat bawah ya atau sebut Indon ini kan udah batch in di bawah don bisan, iya kan? Wah, dibalik begini. Posisi sekarang bagaimana Lord keluarga juga. Akhirnya ada juga anak yang lucu yang paling kecil sekarang kelas 2. Saya ingatkan pada beliau kepada dia. Dan saya bilang, "Nak, harus kuat. Apapun perjuangan kita masih panjang. Tapi yang penting adalah anak-anak bahagiaan semuanya." Lord. Ini kan doa kamu juga, Nak, katanya. Kenapa kan doa? Aku ingat pada saat kamu TK, pada saat saya imam, ibunya kemudian anak-anak ini berbaris sholat, ya kan? Satu anak ini doa dengan keras, dengan bahasa lagap anak-anak namanya kan. Ya Allah katanya, aku lagi di depan, habis sholat nih. Jadikan papaku jadi Ultraman ya Allah katanya gitu kan. Jadikan Ultraman ya Allah kata itu. Jadi dia nonton Ultraman, dia seorang pejuang. Ultraman dia seorang ini bilangnya seorang hero gitu kan. Ya ngomongnya begitu, jadikan papaku Ultraman ya Allah. Jadi sampai sekarang dicatat saya kepada dia. Bahwa apa namanya? Itu doamu Nak. Doamu Nak. Oh iya, jadi akhirnya itu ketawa aja kalau sekarang. Artinya ketawa bunga. Oh memang betul Lord Rangga dianggap sebagai dan salah satu hal yang paling bikin aku sedih dan terpukul. Ini mungkin terjadi di mana-mana ya. Cuman di Indonesia itu emang aku sering banget ngelihat Lord ketika ada seseorang yang oleh publik lalu dihujat, dibenci. Publik ini dengan kebencian yang aku nggak tahu sebenarnya sumbernya dari mana ya bisa membenci orang sebesar itu sampai yang diserang tuh bukan cuma pribadi yang dibenci, keluarga besar tapi keluarganya, anak-anaknya itu aku sangat mengutuk. Pastilah itu sudah hukum alam ketika orang dianggap di bawah, teman pun nggak ada pada saat itu ya. Dalam artian pasti seperti itu hal yang lumrah. Tapi bagi Lord adalah sudah siapkan dengan lahir batin. Ya, Oke Lord, kalau istri gimana? Begini, Lord punya pada situ dalam artian namanya anak-anak tadi ya. Kami kan sudah lama ketika karena perjuangan inilah sehingga memisahkan saya dengan istri. Ya, misalnya istri lah dengan kondisi seperti itu tetap keadaan akhirnya Lord karena perjuangan itulah sehingga sampai dipisahkan dengan dia. Tapi kejadian pun kemarin juga Lord ditinggalkan. Sehingga pada posisi itu akhirnya Lord hari ini adalah bujangan tulen sekarang. Ya, bujangan resmi artinya bujangan lagi. Ya, tapi saya yakin mudah-mudahan Allah juga akan berikan. Dan Lord menganggap itu harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Baik. Jadi itulah pada posisi Lord kondisi. Dan anak-anak tetap tegar dan alhamdulillah dirawat dengan ibunya dengan baik. Saya tetap selalu mensupport. Lord, saya kalau boleh tanya. Dan ibunya sampai sekarang juga tetap sendiri. Lord, kalau saya boleh tanya, Lord sadar nggak kalau Lord mengorbankan banyak hal untuk ini? Iya, sadar atau tidak sadar dalam sebuah perjuangan saya Lord adalah menanggung pada itulah resiko.
Dan harus itu menanggung Lord satu terima. risiko. Ya saya sebagai abdi Tuhan, sebagai abdi Allah ya harus terima. Wow. Karena itu merupakan bagian daripada jalan menuju kemenangan, kemenangannya Tuhan, jalan menuju kesejahteraan bagi seluruh umat dan kaum. Thank you. Terima kasih Lord. Dan impian yang saya maksud sekarang, Lot adalah tadi mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dari sebutnya di Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kalau berarti adalah negara adil makmur yang mendapat pengampunanku, kata-kata kitab. Ya. Kemudian dengan kondisi ini adalah tadi mewujudkan tadi kalau cara cerita tradisi kita mewujudkan daripada negara adil makmur ke maharipah Lot ini tata tentrem kertolah harjo, itulah risiko itu yang harus dijalankan. Wow. Sampai atau tidaknya adalah bukan urusan kita. Yes. Karena Allah yang Maha Berkuasa itulah akan memberikan sampai tidaknya. Yes. Ya, kita hanya bisa berpasrah. Respect. Dan kita pesan bagi seluruhnya generasi ke generasi, ya lo juga tidak bisa lagi masakan siapapun yang mau pro laut atau tidak pro laut ataupun dengan kondisi inilah pro Lord Rangga ini apa adanya ini. Baik. Anda bisa lihat bahwa Lord Rangga ini tidak ada sesuatu yang dibikin-bikin. Yes. Mau dicek sampai tanda tangannya pun gak ada yang bikin-bikin. Siap. Ya, kalau ada ahli psikologi sendiri tahu mestinya mau omongan bohong atau tidak mesti tahu. Siap, Lord. Ya, dari suatu Terima kasih banyak. gerak ini juga semuanya. Terima kasih banyak Lord. Terima kasih banyak. Ya, saya juga dan Sebuah ini generasi yang luar biasa. Sebuah kehormatan ya Lord, udah diajak sharing sama Lord. Siap. Ini sebagai penutup pertanyaan terakhir untuk Lord. Jadi dari semua yang Lord telah ceritakan ya ke kita semua perjuangannya, pengorbanannya Lord, kehilangan ibu, kehilangan istri, melihat anak-anak menjadi korban dari perjuangan yang Lord emban. Saat ini, Lord Rangga, are you okay? Oke, sehat, alhamdulillah dan baik. Oke, utuh tetap dan semangat. Alhamdulillah. Thank you very much. Makasih banyak Lord Rangga. Dan tetap berjuang. Ini mulia, sini dong. Mulia, jaya jaya. Mulia, salam jaya, ini, jaya. salamnya Lord ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Doakan saya. Iya. Doakan saya.